Halo Trilis, jumpa kembali bersama saya Regi Fariansyah dalam VBIS Focus. Kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan IHSG dalam kuartal pertama tahun 2014. Kita tahu bahwa kuartal pertama 2014 IHSG menjadi jawara di bursa Asia dengan kenaikan yang cukup tajam. Tercatat kuartal pertama IHSG 2014 terpantau naik 11,56% atau naik sekitar 494 poin ke posisi 4.768. Dan hal ini juga didukung dengan kenaikan indeks LQ45 yang pada kuartal 1 2014 ini tercatat naik 12% atau 88 poin ke level 799 poin. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja perekonomian Indonesia yang pada kuartal pertama ini dapat dibilang cukup baik, di mana sepanjang kuartal pertama data-data makroekonomi Indonesia mampu menopang pergerakan IHSG. Kita tahu bahwa data neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan cadangan devisa Republik Indonesia masih dapat diandalkan untuk stabilan ekonomi kuartal pertama ini. Selain itu, sepanjang kuartal pertama 2014, dana asing yang masuk ke pasar saham Indonesia tersebut tercatat sebesar 24,62 triliun. Hal ini cukup membuat pasar saham kita sempat naik tajam sampai awal Maret lalu. Selain itu, dana asing tersebut juga naik cukup tajam, sebagaimana kita tahu bahwa tahun lalu pada kuartal yang sama dana asing yang masuk hanya sekitar 20 triliun. Selain itu juga akibat dana yang masuk ini juga transaksi perdagangan di pasar saham Indonesia cukup ramai, di mana sampai kuartal pertama ini rata-rata transaksi harian di bursa saham Indonesia mencapai 5,95 triliun, dan angka ini walaupun targetnya masih di bawah yang ditetapkan, yaitu dalam angka sebesar 7 triliun. Dan rata-rata volume perdagangan yang tercapai pada saat kuartal pertama ini mencapai 213 kali, dengan volume perdagangan saham mencapai 4,72 miliar saham. Selain itu, banyak juga sentimen-sentimen positif yang membekali penguatan IHSG pada kuartal pertama ini, di mana selain data ekonomi makro, juga adanya kesiapan dari pemerintah Indonesia dalam menanggulangi isu kebijakan Amerika Serikat yang pada beberapa waktu lalu disibukkan dengan pengurangan stimulus moneternya ke negara-negara berkembang. Sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dirasa sudah cukup siap untuk menanggulangi dampak pengurangan kebijakan moneter tersebut dengan melakukan beberapa kebijakan. Dengan hal itu juga arus dana yang ada di pasar modal Indonesia tetap terjaga dan membuat IHSG tetap menjadi primadona di bursa Asia. Selain itu juga adanya kejadian atau acara pesta demokrasi yang dilaksanakan pada 2014 ini, yaitu pemilu legislatif, juga memberikan sentimen positif dan negatif, di mana sentimen positif berasal dari adanya harapan dari para investor untuk menjadikan perekonomian Indonesia lebih stabil dengan adanya pemimpin yang baru. Selain itu juga positif negatif datang dari kondisi politik di Indonesia yang setelah pemilu ini dirasa masih belum stabil, di mana hasil pemilu yang dilakukan kemarin masih belum cukup menjanjikan para investor bahwa kondisi politik di Indonesia dapat diandalkan terjaga stabilitasnya. Hal ini juga sangat dibutuhkan oleh para investor. Dengan stabilnya kondisi politik, maka
kepastian investor untuk menaruh dananya di Indonesia semakin terjaga. Untuk saham-saham yang menjadi andalan pada kuartal pertama ini terpantau cukup dipimpin oleh saham-saham andalan atau saham-saham blue chip, di mana saham yang terpantau aktif saat ini masih didominasi oleh saham perbankan, yaitu saham-saham seperti BBRI, BBNI, dan BMRI. Selain itu juga saham dari sektor consumer seperti Sido, KLBF juga masih cukup aktif berperan dalam kuartal pertama ini. Selain itu juga adanya saham-saham top gainers juga masih mewarnai kuartal pertama ini. Terpantau saham seperti BSWD, BALI, POOL, SIAP menjadi top gainers pada kuartal pertama ini. Sedangkan saham seperti SRIL, AIMS, CTBN, dan GTBO menjadi top loser pada kuartal pertama ISG kali ini. Secara keseluruhan, saham indeks ISG bergerak cukup tajam pada kuartal pertama ini, di mana penguatan itu didukung oleh sektor-sektor seperti properti yang berkontribusi naik sebesar 28% atau naik 97 poin, dan sektor keuangan juga berkontribusi sebesar kenaikannya 17% atau mendulang kenaikan sebesar 92 poin. Sementara saham yang membebani pergerakan ISG untuk kuartal pertama adalah saham dari sektor pertambangan yang terpantau turun 3,5% atau turun 50,28 poin. Untuk pergerakan ISG selanjutnya masih menunggu kondisi politik dalam negeri, di mana jika kondisi politik memungkinkan memunculkan stabilitas ekonomi, maka ISG dapat diperkirakan tembus ke level 5.000, dan setelah itu dapat diprediksi akan tembus ke level 5.500 sesuai dengan kondisi perekonomian yang terjadi, ditambah dengan sentimen-sentimen positif yang datang dari luar negeri. Sekian pembahasan Fibis Fokus untuk kali ini. Sampai bertemu pada pembahasan Fibis Fokus selanjutnya. Salam Fibis.